Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka solusinya kita yang harus benar-benar melindungi diri dari kesalahkaprahan itu dengan cara apa? Ngaji, Pak. Makanya ngaji, makanya melihat rujukan maroji atau rujukan atau referensi yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para rawuh, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian di Aula Yatim Center Al-Firas serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi ludahnya tadi, ingat Pak, ludahnya Rasul bukan ludah kita. Terus kemudian mukjizat lagi di situ adalah bahwasanya Rasul mendapatkan kabar gaib, mengatakan sesuatu yang belum terjadi, dan ini menjadi kenyataan, senantiasa menjadi kenyataan karena khabar itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam perang Khaybar itu nanti akan mendapatkan kemenangan. Itu akan mendapatkan kemenangan. Pesannya kepada Ali tadi, janganlah kalian engkau menyerah wala taltafit hatta yaftahullahu alaih, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Artinya ini sudah diklar, Pak, sudah dikabarkan oleh Rasul bahwa perang Khaybar itu nanti kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Pak, tentara Khaybar itu 10.000 yang boleh berangkat. Nah, ini ceritanya begini, karena sudah mendapatkan kabar bahwa perang ini nanti akan menang, dan Khaybar itu adalah daerah yang sangat subur, sangat makmur, sangat kaya raya, maka dipastikan nanti dapat ghanimah, pembagian perang yang banyak. Begitu selalu ketika melakukan peperangan, mendapat ghanimah atau hasil rampasan perang itu, selain dimasukkan ke Baitul Mal, itu yang terutama dibagi-bagi oleh Rasul kepada segenap veteran perang, prajurit yang ikut berperang di situ. Panglimanya sampai prajurit terbawah, sampai tim medisnya itu mendapatkan semua. Nah, Khaybar ini satu-satunya peperangan yang sudah dibocorkan dulu oleh Allah melalui Rasulullah bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Mendengar bahwa akan menang di perang dengan satu daerah yang ghanimahnya besar, maka sangat banyak yang mengajukan diri, terutama orang-orang munafik itu untuk ikut berperang. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengikuti jihad fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Nah, itu apa ini? Retorikanya seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah nggak bisa ditipu, Pak. Oh, ini orang munafik ini hanya ingin mendapatkan ghanimah ini, sehingga Rasul hanya membatasi yang boleh ikut berangkat perang di perang Khaybar ini hanyalah orang-orang yang berikrar di Baitur Ridwan atau Baitul Sajarah. Dan ceritanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat melakukan baiat kesetiaan,
membayar kesetiaan sebelum waktu itu, sebelum pindah ke Madinah. Itu orang-orang Madinah yang berangkat umroh ke Mekah, kemudian mengetahui ada Nabi begitu, kemudian pulang ke Madinah, di sana bercerita, akhirnya semakin banyak orang yang ke Mekah menemui Nabi, ingin bersumpah setia, ingin masuk Islam. Perjanjian inilah yang kemudian meneguhkan sumpah setia ini sebanyak 1.395 orang, 398 atau ya sekitar itu 1.395 orang. Ini yang boleh, yang sudah melakukan, yang sudah melakukan baiat kepada Rasulullah SAW dikala Rasul belum hijrah ke Madinah. Nah, kala itu Pak, ini kita flashback ke belakang ke perjanjian di ayat ribuan ini, satu persatu orang 1.390 sekian tadi itu berbaiat pada Rasulullah. Semuanya. Tetapi ada satu orang munafik yang melipir-melipir Pak. Dia tidak berbaiat pada Rasulullah, tapi inginnya sudah dianggap berbaiat. Maka setelah perbaiatan selesai, 1.300 sekian orang tadi itu salaman satu persatu mengungkapkan sumpah setia pada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengumumkan, persaksikanlah wahai para sahabat bahwa semua baik Ridwan ini, orang-orang yang terlibat dalam sumpah setia ini, kelak saya jamin masuk surga. Dijamin masuk surga, gitu. Kecuali satu orang yang memiliki unta merah. Jadi di situ satu orang itu ketahuan Pak, ketahuan. Nah, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga ketika melakukan sumpah baiat, sumpah setia terhadap Allah dan Rasulnya melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian Nabi ketika perang Khaybar, karena yang ingin mengikuti perang itu sangat banyak, maka dan motif mereka pasti Rasul tahu, motif mereka yang sangat banyak tadi itu hanya ingin mendapatkan ghanimah. Maka Rasul membatasi yang boleh ikut perang Khaybar ini adalah orang-orang yang melakukan baiat, merupakan baiat yang 1.395 orang itu. Kalau yang lain masih maksa ikut boleh, tetapi catatannya nanti tidak mendapatkan ghanimah. Gitu Pak. Setelah di warning seperti itu, maka yang banyak tadi itu nggak jadi. Nggak jadi. Jadi motifnya memang ingin mendapat pembagian harta rampasan perang. Kalau memang niatnya ingin jihad fisabilillah, ingin mendapatkan mati syahid di medan perang, ingin mendapatkan keutamaan sebagai pasukan jihad, ya meskipun sudah dapat ghanimah pastinya tetap berangkat mereka. Tetapi karena sudah di-warning, yang boleh ikut perang di perang Khaybar ini adalah orang yang melakukan perjanjian baik Ridwan atau baik Sajarah, perjanjian di bawah pohon itu yang 1.390 sekian orang. Kalau yang lain memaksa itu boleh, tetapi nanti tidak akan mendapat pembagian ghanimah, maka tidak jadi mereka. Maka yang berangkat benar-benar ya 1.395 orang ini melawan musuhnya yang sudah menunggu Pak, itu 10.000 Pak. Dan Yahudi ini sudah tahu Pak, orang-orang Yahudi Nasrani yang mempelajari kitab-kitab mereka sudah tahu, mendapat berita nubuah sebenarnya bahwa kelak akan ada nabi terakhir dari kaum Quraisy, dari Arab, kemudian akan bermukim di Madinah. Di Madinah itu mereka akan memerangi, mengalahkan kaum Yahudi. Kemudian berapa tahun kemudian kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi baru ini akan memerangi kaum Yahudi di Khaybar dan mendapatkan kemenangan. Itu sudah mendapatkan kabar sebenarnya. Para Yahudi itu sudah tahu bahwa di Madinah sudah terjadi seperti itu, kelak akan terjadi, dan sudah terjadi benaran. Kemudian berita berikutnya akan terjadi penaklukan di Khaybar, sudah tahu. Bahkan sampai hari ini bahwa kelak para Yahudi itu kocar kacir akan diserang oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi itu, sehingga Yahudi kocar kacir kemanapun begitu, dan akan bersembunyi di belakang, di balik batu, di belakang pohon,
dan batu dan pohon itu akan berbicara kepada kaum muslimin, menunjukkan, wahai kaum muslimin, di belakang saya bersembunyi orang Yahudi. Semua batu dan pohon yang dijadikan tempat bernaung atau berlindung, bersembunyi oleh Yahudi itu menunjukkan, kecuali pohon Golgotha. Itu sudah diketahui. Maka sekarang ini Pak, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada sekarang menanam pohon Golgotha itu banyak-banyak. Karena memang sudah mendapatkan informasi seperti itu. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa perang Khaybar itu nanti akan kalah, dan mereka sudah akan tahu juga bahwa di akhir zaman nanti itu mereka juga akan kalah, akan tegak kekhalifahan Islam berikutnya setelah Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi itu dulu. Tapi namanya orang Yahudi sudah tahu seperti itu, tetap kenal, tetap bertinggi hati. Mereka merasa benar, merasa menang sampai hari ini. Nah, di Khaybar ini pun karena mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah, Pak, akan melawan pasukan kaum muslimin yang kalah. Meskipun mereka sudah berjumlah 10.000, mereka tetap insecure. Apa insecure? Gak pede, minder. Maka dia berusaha mencari bantuan ke negeri-negeri tetangga, negeri kaum Quraisy itu, negeri Mekah, Arab, di Arab, daerah Jazirah Arab itu, untuk mencari dukungan. Ada salah satu suku yang suku bayaran di sana, memang ahli perang, tetapi siapapun yang bayar dia akan kirim pasukannya, di antaranya itu. Ini menunjukkan bahwasanya Yahudi itu sudah tahu mereka akan kalah, sehingga meskipun jumlahnya besar, mereka tetap berusaha untuk menambah jumlah, dan terjadilah peperangan itu dan benar dimenangkan oleh kaum muslimin pada akhirnya. Nah, ini yang dipotret dalam hadis ini adalah kesegeraan Sayyidina Ali, kesegeraan orang yang sangat benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dikala mendapatkan perintah dari Allah, dari Rasulnya. Jadi di antara mukjizat Nabi adalah mengabarkan atau mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dan ini tidak berlaku bagi yang bukan Nabi dan Rasul. Kita tidak boleh sok-sok tahu nanti pada tanggal 25 Maret akan terjadi kiamat berdasarkan analisa ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, terlarang membunuh orang yang sudah bersyahadat. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu dilarang diperangi, karena di dalam Islam itu berlaku hukum yang boleh kita nilai, yang boleh kita hukum itu adalah zahirnya. Meskipun dia itu berislam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu meskipun hanya untuk melindungi harta dan jiwanya. Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa apabila sudah bersyahadat maka terlindungi mereka. Orang umat Islam, kaum muslimin haram membunuh mereka, dilarang. Sehingga terjadi seseorang yang akan dibunuh dalam peperangan mengucapkan 2 kalimat syahadat juga. Tetapi pernah seorang sahabat tetap ketika musuh itu sudah berada di ujung pedang, dia bersyahadat, kemudian dibunuh juga oleh sahabat ini, dan sampai kepada Rasulullah kemudian menyatakan, ya Rasul, sesungguhnya dia bersyahadat hanya ingin selamat dari pedang saya, selamat dari pembunuhan di dalam perang itu. Lalu sahabat itu ditimpali Rasul, sudahkah kau membelah dadanya dan mengetahui isi hatinya? Ini Pak, jadi dalam Islam itu yang penting akad dohirnya seperti apa itu yang boleh kita hukumi. Kita tidak berhak meraba hati seseorang. Hati seseorang itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahisabuhum Allah. Jadi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia pura-pura baik ke kita, meskipun dia baik ke kita, ya kebaikan itulah yang harus kita nilai dan harus kita balas kebaikan. Adapun hatinya sebenarnya busuk ke kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesimpulan dari hadis 94 sebagai hadis terakhir di bab 10 ini. Insyaallah pekan depan kita akan menginjak ke bab mujahadah, bab yang ke-11. Ada sesuatu dari sini Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kayaknya kalian di belakang. Ini dari saya. Ya. Mohon penjelasannya tentang sholat berjamaah.
sholat berjamaah di hari Jumat. Apakah itu dianjurkan 40 orang? ya terus Kan sebagian masjid kan tidak nyampe jamaahnya 40 orang. Apakah itu tetap masih diterima? Iya. Mohon penjelasan itu, Ustaz. ya. Bagus sekalian, sholat Jumat 40 orang minimal. Ini memang ada ketentuan fikih yang salah satu mazhab menyatakan demikian. Tetapi ini ijtihadiyah, artinya fatwa ini dikeluarkan atas dasar ijtihad. Jadi bukan ketetapan dari Rasul, bukan ketetapan apalagi dari Al-Quran. Jadi bagi yang berijtihad seperti itu, ulama yang berijtihad seperti itu boleh dan baik, karena berupaya melahirkan satu hukum yang hukum itu untuk kemaslahatan. Jadi untuk orang yang berijtihad, bagi ulama yang berijtihad itu mendapatkan pahala. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1. Kalau ijtihadnya benar, itu pahalanya 2. Nah, termasuk ketentuan salat Jumat itu harus 40 orang. Itu diantaranya adalah hasil ijtihad sebagian ulama, tetapi tidak oleh sebagian besar ulama yang lain. Jadi jumhur ulama, sebagian besar ulama yang banyak itu tidak mensyaratkan atau tidak memberi ketentuan fikih harus 40 orang. Makanya kita sering lihat masjid, terutama di sini masjid-masjid Muhammadiyah, misalkan yang Jumatan paling tidak sampai 40, atau masjid di terminal, masjid di bandara, masjid Jumatan di pelabuhan, begitu, di sekolahan, itu semua boleh dipakai untuk Jumatan meskipun tidak sampai 40 orang jamaahnya. Apa kalau sudah masuk waktu jamaahnya baru 39, ini kurang 1, terus bubar gitu? Tidak, jadi berapapun boleh, berapapun boleh. Jumhur ulama menyatakan memang ada bukan satu ya, sebagian kecil ulama yang menyatakan menyusun kitab fikih, diantaranya Jumatan harus 40. Coba seperti wudhu juga, Toharo itu harus satu kolah itu ketentuannya kalau tidak mengalir itu harus memenuhi berapa liter. Itu air itu kalau mengalir sedikitpun bisa untuk bersuci, berwudhu. Kemudian ada fikih, gitu ya, ada fikih dari sebagian ulama yang menuliskan fikih itu kalau tidak mengalir air itu harus satu kolah itu nggak tahu berapa kali berapa kubik begitu. Kalau tidak segitu nggak sah dipakai wudhu. Ada yang seperti itu, Pak. Padahal Rasulullah berwudhu dengan air tidak mengalir 1 liter. Dan sekarang sudah viral juga ada tutorial berwudhu dengan 1 gelas air mineral gitu. Boleh. Jadi ini ijtihadiyah yang hasil hukumnya adalah khilafiyah. Nah, yang meyakini monggo, yang tidak meyakini juga tidak dosa, karena ketentuan dari Rasul yang shareh yang jelas tidak ada. Gitu Pak. Monggo, jadi meskipun kurang dari 40 dilaksanakan itu tidak membatalkan Jumatannya. Gitu. Dalam konteks bersegeralah kepada kebaikan terkait dengan hadis ke-8, kita yakini bahwa hadis itu adalah rujukan kita pada periode Rasulullah. Insya Allah kita semuanya memahaminya. Tapi dalam konteks yang sekarang ini berjalan, ini kaitannya bersegera untuk kebaikan. Kemudian dengan hadis itu ya perlu untuk kita pencerahan kaitannya dengan orang-orang yang memang ya berdasarkan perundangan itu sudah benar, tapi mungkin strateginya dan segalanya itu masih perlu dipertanyakan. Kemudian pegang amanah yang tadi Ali itu walaupun sudah maju tapi kaitannya dengan ketentuan-ketentuannya diberikan. Nah, dalam konteks yang sekarang ini mungkin itu
yang harus dipegangi sehingga SOP-nya jelas, sehingga tujuannya jelas dan sebagainya. Tapi kayaknya dengan kondisi yang sekarang kita lihat di dunia ini amat sangat berat sekali. Sehingga kita yang mau menerapkan hadis ini perlu untuk mendapatkan pencerahan, sehingga kita bertindak itu melalui alur sesuai dengan konteksnya hadis. Terima kasih. Jadi di era sekarang ini sangat banyak hal yang salah kaprah, Pak. Sebenarnya salah, tetapi sebenarnya sudah lumrah. Sehingga bagi yang tidak tahu dianggap itu kesalahan itu dianggap suatu kebenaran. Padahal tidak. Jadi termasuk prosedur-prosedur tadi, SOP dan lain sebagainya, banyak sekali pelanggaran di dalam masyarakat, tetapi pelanggaran itu dianggap suatu hal yang lumrah, yang bahkan sudah dianggap benar. Makanya, dan kalau urusan itu urusan keakhiratan, ini bahaya. Kita berbuat bid'ah, berbuat maksiat, tetapi karena sudah lumrah di masyarakat, ternyata dianggap wajar dan dianggap tidak dosa. Ibu-ibu misalkan, ini mohon maaf, menutup aurat itu tidak hanya kulit ditutup kain, tetapi juga harus tertutup dari bentuk. Jadi kalau ada ibu-ibu pakai celana panjang yang membelah kakinya, gitu, apalagi celananya itu ketat, itu sudah haram karena melanggar ketentuan untuk menutup aurat. Jangankan sampai ketat terlihat bentuk betis, lutut dan lain sebagainya, paha dan lain sebagainya, terlihat belahan itu saja, belahan dua kaki aja itu sudah haram, sudah haram. Maka dan hari ini hal itu dianggap lumrah. Pernah ya Pak lihat celana pensil, Pak? Pensil ya, pensil ngeplok gitu, ngeplok. Kalau bagi laki-laki aurat itu pusat sampai lutut. Kalau pakai celana pensil, meskipun itu laki, pensil yang ngepres itu, yang kelihatan lekuk-lekuknya, kelihatan sembarangnya, itu tetap haram, tetap seperti hakikatnya telanjang. Apalagi wanita. Jangan lupa, cowok-cowok jangan lupa, ini juga berlaku bagi laki-laki. Pakai celana meskipun dari lutut sampai pusar itu tertutup, tetapi kalau bentuknya ngepres kayak Superman itu, Superman, Batman, Spiderman, itu hakikatnya telanjang, itu tidak boleh. Paham ya? Yang ngepres seperti itu, apalagi ibu. Jadi saya itu pengen kalau ada ibu seperti itu, kalau mampu itu, ya, celana-celananya kita minta, kita ganti, kita kasih rok-rok gitu, kita ganti rok-rok supaya tidak terus mengumbar aurat. Jadi itu kesalahan yang sudah menjadi kaprah. Kesalahan yang sudah menjadi kaprah, menjadi rumah, maka solusinya kita yang harus benar-benar melindungi diri dari kesalahan kaprahan itu dengan cara apa? Ngaji, Pak. Sebenarnya gimana sih? Makanya Pak yang tadi ceritanya, gimana sih? Masa nggak boleh kalau kurang dari 40? Makanya tanya, makanya ngaji, makanya melihat rujukan maroji atau rujukan atau referensi yang sahih, itu baru kita selamat, baru kita selamat. Maka justru di era kekinian harus banyak-banyak menengok hukum-hukum dasar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada tempat kecuali di majelis ilmu atau majelis taklim. Insya Allah mudah-mudahan tempat ini barokah, wakifnya menjadikan lahan untuk mengalirkan pahala selamanya, dan orang-orang yang bergerak, orang-orang yang melakukan kebaikan di sini semua juga diberikan pahala yang mengalir terus sampai ke kiamat. Amin Allahumma amin. Sekali ibu dan sesuatu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.